Baik, Bapak, Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini yang akan saya informasikan terkait dengan update terbaru pencairan TPG THR ya. Dan skema terbaru untuk TPG bulanan 2026, di mana khusus untuk TPG THR itu sudah mulai lagi dicairkan ya sejak tanggal 16 Januari kemarin. Jadi yang akan saya share ini beberapa daerah yang sudah menerima TPG THR dan gaji ke-13 ya, tapi ada beberapa daerah juga yang memang masih belum menerima ya. Semoga daerah-daerah yang belum menerima dalam waktu dekat sudah akan menerima TPG THR dan gaji ke-13-nya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, dan buku-buku TK, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Oke? Tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, yang akan saya informasikan dulu yaitu ini ya, berkaitan dengan pencairan TPG tambahan ya, TPG THR dan gaji ke-13 yang sudah dicairkan kembali di beberapa daerah, meskipun ya masih ada juga daerah-daerah yang belum menerimanya ya. Kalau kita lihat di sini bahwa tunjangan profesi guru itu hanya cuma diberikan kepada guru-guru yang memang sudah bersertifikat ya, baik guru ASN maupun non ASN. Tetapi khusus untuk THR dan gaji ke-13 itu hanya cuma diberikan kepada guru-guru ASN saja ya, karena guru non ASN itu sudah mendapatkan bantuan khusus ya. Jadi tetapi untuk guru ASN untuk THR dan gaji ke-13 itu juga tidak semuanya, jadi tergantung dari kebijakan masing-masing daerah. Nah, Pak Menteri Keuangan itu sebenarnya sudah mentransfer dana alokasi umum ke 333 daerah, tapi sebenarnya totalnya itu ada penerimanya itu 546 daerah. Tapi khusus yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 itu hanya cuma 333 daerah. Nah, artinya di luar dari 333 daerah itu ya tentu tidak menerima TPG THR dan gaji ke-13. Nah, kenapa demikian? Karena mereka, guru-guru di daerah-daerah tersebut itu sudah mendapatkan TPP ya, atau tunjangan tambahan penghasilan, dan itu sebenarnya sudah terangkum ya di websitenya Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan. Waktu itu sudah saya contohkan juga ya untuk mencari daerahnya masing-masing. Jadi kalau daerahnya belum mencairkan, yang patut dipertanyakan itu sebenarnya ke daerahnya ya, bukan ke Kementerian Keuangan. Nah, ini topik pertama ya. Jadi TPG THR dan gaji ke-13 itu sudah mulai dicairkan kembali, itu terbukti dengan beberapa daerah yang mulai menerima ya, seperti contohnya di Banjar, kemudian Wonosobo. Wonosobo ini kalau tidak salah berdasarkan laporan beberapa guru itu mengalami pemotongan yang cukup besar, seperti itu ya. Kemudian ada di Lombok Timur, Minahasa Utara. Di Lombok itu juga saya lupa antara Lombok Timur atau Lombok Barat, itu juga mereka mengalami pemotongan ya, sekitar 1 jutaan katanya, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan katanya gaji pokok gitu ya, padahal semestinya harus sesuai gaji pokok. Nah, untuk semacam itu kami tidak membahasnya secara detail. Alasan kenapa harus dipotong itu adalah kebijakan masing-masing daerah. Nah, sebenarnya mengalami pemotongan itu bukan hanya cuma di daerah-daerah yang sudah saya sebutkan. Di salah satu juga daerah yang ada di Jawa Barat, kalau tidak salah, saya mau dikoreksi ya Bapak Ibu guru ya, entah Tasikmalaya atau Ciamis, itu berbeda di satu tempat ya. Misalnya contohnya kalau di Kota Madia itu mereka mengalami pemotongan itu hingga 750.000, sedangkan kalau di kabupaten, guru-guru di kabupatennya itu full gitu. Jadi ini juga saya juga bingung kenapa ada mengalami pemotongan semacam ini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain tidak mengalami pemotongan ya, karena kami sudah mencoba menelusuri ya, tapi tidak mendapatkan jawaban yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena apa yang menyebabkan terjadinya pemotongan tersebut, kenapa harus dipotong gitu, itu yang kami belum temukan gitu. Jadi ya udah, kami hanya cuma berasumsi bahwa itu mungkin sudah kebijakan dari daerahnya masing-masing. Kemudian untuk yang TPG tahun 2026 ya, yang akan dicairkan per bulan, ini nanti akan saya
sampaikan jadwal pastinya itu sebenarnya kapan. Kenapa kok tidak ada pencairan di bulan Januari? Dan di bulan Februari bagaimana? Apakah ada pencairan? Jadi untuk Januari kenapa tidak ada pencairan? Karena memang masih proses penarikan data Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk Februari itu baru awal validasi. Ya, jadi belum juga akan dicairkan. Proses pencairannya itu kemungkinan besar adalah bulan Maret. Dan itu akan dirapel ya, Januari, Februari itu akan dirapel sekaligus. Dan ini bukan skema triwulan Bapak Ibu Guru ya. Karena ini adalah skema baru ya, jadi untuk nanti di bulan April, bulan Mei itu sudah Bapak Ibu Guru sudah akan mendapatkannya setiap bulan seperti itu. Nah, cuman ada catatan pentingnya di sini bahwa kalau mau pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu mau cair tiap bulan, maka Bapak Ibu Guru harus ini ya, harus disiplin untuk mengupdate data-datanya ya tiap bulan gitu. Ini yang menurut saya agak tricky ya. Berbeda sekali dengan servernya dosen ya. Kalau dosen itu pelaporannya dilakukan tiap semester, tapi menerimanya tiap bulan gitu. Jadi mereka dalam 1 tahun itu hanya cuma 2 kali melakukan pelaporan ya, melakukan pelaporan, dan itu sudah tersistem semuanya, sudah dilakukan di sistem. Nah, kalau guru itu adalah kok saya lihat di menunya Info GTK itu kok tiap bulan, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu Bapak Ibu Guru diminta untuk disiplin mengupdate datanya tiap bulan. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu Guru ya, terutama di daerah-daerah yang akses internetnya itu agak sulit, saya khawatir bahwa mereka sudah mencoba berulang kali tetapi sinyalnya mungkin tidak memadai. Pada akhirnya ketika sudah berakhir periode tersebut, nanti tunjangan pada bulan tersebut tidak cair. Nah, itu yang saya khawatirkan. Apakah menu yang di Info GTK itu sudah memfasilitasi ketika misalnya terjadi kendala-kendala semacam itu? Nah, itu yang harus diperhatikan, karena kita tidak bisa memandang permasalahan itu sama ya setiap daerah, terutama misalnya daerah-daerah yang daerah 3T misalnya. Nah, itu kan mulai dari segi fasilitas dan lain sebagainya itu kan tidak seperti misalnya kayak di daerah Jawa seperti itu, atau di kota-kota besar yang lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga ini harus menjadi pertimbangan. Saya berasumsi bahwa kedepannya kenapa kok tidak dibuat kayak seperti sistemnya dosen gitu ya, yang melakukan pelaporan hanya cuma 2 kali dalam 1 tahun gitu, dan penerimaannya ya tetap tiap bulan seperti itu. Dan saya berharap Info GTK bisa mengupdate ya semacam itu. Kemudian penekanan praktis ya, fokus validasi data dan Info GTK, karena itu adalah gerbang pencairan awal, dan catatan pentingnya bahwa daftar daerah yang cair itu bersifat laporan di lapangan Bapak Ibu, jadi bukan pengumuman resmi ya, karena pasti daerah tidak akan mengumumkan resmi secara itu ya, semuanya pasti hanya cuma laporan dari teman-teman yang berkomentar di YouTube gitu ya. Jadi pasti ada juga yang berkomentar ini loh kok berdasarkan komentar ya, memang mereka mengomentari berdasarkan juga kadang screenshot ya dari apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, mengapa pencairan THR dan komponen tunjangan itu tidak serentak? Nah, ini kembali lagi bahwa tergantung dari kebijakan daerah ya. Jadi kalau misalnya Kementerian Keuangan maupun Presiden itu sudah mencairkan, ya kalau daerah belum mencairkan ya kita mau bagaimana gitu ya. Jadi ini semuanya kembali lagi ke kebijakan daerah. Tapi ini khusus TPG, THR, dan gaji ke-13 ya Bapak Ibu Guru ya. Bukan TPG yang Bapak Ibu Guru nanti seperti sebelumnya ya, yang triwulan atau nanti di 2026 itu sudah berubah menjadi bulanan. Nah, ini yang skema bulanan itu arah kebijakan yang disampaikan itu bukan lagi menggunakan sistem triwulan tapi sudah menggunakan sistem bulanan. Banyak yang bertanya bahwa apakah sudah ada surat resminya. Kalau untuk berkaitan ini tidak perlu surat resmi, karena Pak Mendikbudrismen sendiri yang sudah menyampaikan di beberapa kesempatan podcast, kemudian disampaikan di depan Presiden pada Hari Guru Nasional, dan di Info GTK itu sudah terlihat jelas-jelas menunya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu Guru mau melihat informasi terkait dengan Info GTK, bisa Bapak Ibu Guru memfollow atau melihat live-nya TikTok ya. Banyak sekali guru-guru yang live TikTok terkait dengan masalah TPG bulanan ini, dan mereka menjelaskan secara detail. Kemarin saya mencoba melihat beberapa TikTok itu bagus semua ya, yang menjelaskan tentang TPG maknanya seperti ini. Jadi mereka sudah lebih paham ya, dan lebih mudah gitu. Cuman ya itu tadi,
karena masih uji coba pasti akan ada kendala-kendala nanti di lapangan. Nah, untuk kanal penyaluran peran Kemenkeu, jadi Kemenkeu itu sudah memaksimalkan pencairan tunjangan ya, dan itu sudah ditransfer ke daerah-daerah ya, tinggal daerahnya yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, untuk mengapa pencairan bulan berjalan bisa tertunda, ya itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau di bulan Januari itu kan masih proses penarikan data Bapak Ibu guru. Sedangkan di bulan Februari itu validasinya. Nanti baru akan dicairkan di Maret. Nah, kenapa Maret? Karena semua pembukaan anggaran itu dimulai pada bulan Maret Bapak Ibu guru. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu guru itu punya kegiatan ya, kan pasti punya dana ya, harus butuh dana lah semacam itu. Nah, butuh dana itu diajukan gitu, dan proses pengajuannya itu biasanya menjelang penutupan anggaran di bulan Desember. Kemudian nanti akan ditinjau selama 1-2 bulan, 1 sampai 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Nah, baru direalisasikan pada bulan Maret. Jadi misalnya instansi A kebutuhan untuk dalam 1 tahun kegiatan itu butuh misalnya sekian triliun, yaitu yang akan dicairkan semacam itu. Ya, jadi pada bulan Maret baru akan dibuka penganggarannya. Nah, checklist praktis agar tidak tersangkut ya. Jadi Bapak Ibu guru terutama harus selalu mengecek di info GTK-nya ya, pantau terus SKTP-nya, karena di menu info GTK terbaru itu ada perkembangan pencairan SKTP-nya ya. Penerbitan SKTP-nya itu sejauh mana dan kendalanya seperti apa. Jadi sudah lebih bagus gitu. Nah, ini cara verifikasi anti hoax ya. Jadi bedakan laporan guru atau komentar versus pengumuman resmi. Kemudian periksa frasa diupayakan atau ditargetkan, artinya masih bergantung pada kesiapan data dan tahapan penyaluran. Jika daerah lain sudah cair tapi Anda belum, berarti cek status info GTK atau SKTP dulu sebelum menyimpulkan. Jadi gunakan kanal resmi untuk rujukan regulasi, misalnya di Kemenkeu ya, ataupun di dinasnya masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.